Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan saya mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 12. Selanjutnya kita akan melanjutkan lagi tentang bab 6, yaitu tema D, menjelaskan cerita tentang lingkungan secara runtut. Nah, di sini menjelaskan suatu cerita atau informasi secara runtut dengan menggunakan contoh-contoh dan intonasi yang tepat sesuai dengan audiensi. Kalian sudah memahami apa arti runtut? Keruntutan sebuah cerita atau informasi yang disampaikan secara lisan akan membantu pendengar atau audiense memahaminya. Sebelum dilakukan penyampaian secara lisan, pembicaraan juga harus memahami siapa pendengarnya atau siapa audiensinya anak-anak kah atau remaja kah. Tentu berbeda dengan audiensi orang dewasa. Di dalam sebuah cerita atau informasi juga kerap disampaikan contoh-contoh agar audiens semakin paham. Misalnya, pembicaraan menyampaikan perlunya remaja ikut berpartisipasi menyelamatkan lingkungan, maka harus diberi contoh-contoh yang konkret. Nah, ini termasuk saya fotokan. Bacalah dengan sesama berikut yang mengandung hasil penelitian opini dan ajukan penulisan. Lihat anak muda dan zero waste dari perubahan gaya hidup hingga kebijakan. Jadi kalian bisa baca, saya akan fotokan tentang anak muda, memperluas jangkauan gerakan zero waste, perubahan gaya hidup, sejauh mana anak muda melakukan praktek gaya hidup zero gitu ya. Jadi silahkan baca saja contohnya agar kalian mengerti. Kemudian hasil survei yang dilakukan oleh Nur Fauzia Faradita disajikan dalam bentuk infografik. Nah, yang tadi bisa juga dibuat infografik. Kalian dapat membandingkan sajian teks dengan data yang terdapat di dalam infografik. Apakah data yang disajikan sama atau berbeda? Saya akan fotokan juga infografik tren nol sampah anak muda. Di sini ada dua ya. Silahkan kalian bandingkan yang mana yang mudah, tapi intinya itu adalah tentang infografik yang seperti perilaku zero waste anak muda remaja, tentang sampah yang plastik kemarin juga ya. Nah, setelah membaca kalian bisa menceritakan kembali atau ternyata informasinya seperti ini ya kan. Jadi bisa saja kalian membaca dan merenung apa yang ada di dalam kedua infografik tersebut. Karena di antara kedua infografik tersebut pasti ada kata-kata yang sulit mungkin dalam teks, yaitu regulasi, platform, konsistensi, progresif. Nah, itu bisa saja kalian yang tidak paham cari ke kamus KBBI yang telah saya ajarkan yang kemarin kalau misalnya tidak paham. Kemudian penulis juga menyampaikan salah satu contoh gaya hidup nol sampah adalah berbelanja di blog store. Nah, di sana juga kalian akan mengetahui, tahukah kalian apa itu blog store? Kalian dapat memadankannya dengan istilah toko curah. Namun secara khusus toko curah tidak menyediakan wadah untuk barang yang dibeli. Kalian harus membawa sendiri wadah belanja atau membelinya di toko itu yang dapat dipakai berulang kali. Seperti kita mau ke Alfamart ya kan, ada tas tintengnya. Nah, itu mungkin yang dimaksud. Jadi tidak menggunakan plastik, tapi menggunakan tas yang bisa dipakai lagi dan dipakai lagi. Kemudian menggunakan frase idiomatis dan bentuk korelatif di dalam kalimat. Jadi bentuk idiomatis, perhatikan kalimat berikut yang terdapat dalam artikel anak muda dan zero waste dari perubahan gaya hidup hingga kebijakan. Kita tentu tidak ingin jika pada masa depan akan ada lebih banyak plastik di laut dibanding dengan ikan. Nah, frasa dibanding dengan disebut frasa atau bentuk idiomatis. Itu yang disebut dengan idiomatis ya. Penggunaan konjungsi dengan tidak boleh dihilangkan, akan tetapi frasa dibanding dengan dapat diganti dengan kata dibandingkan. Bentuk berikut yang kurang tepat. Nanti saya akan
saya akan tuliskan tentang frase yang tidak tepat dan tepat seperti apa. Saya akan fotokan, silahkan kalian baca saja. Seperti kita tentu tidak ingin jadi jika pada masa depan akan ada lebih banyak plastik di laut dibandingkan dengan, kan lebih baik ya. Jadi nanti saya akan fotokan, silahkan kalian baca. Bentuk idiomatis. Yang kedua, bentuk korelatif. Perhatikan kembali dua kalimat berikut yang terdapat di dalam teks. Kalimat itu menggunakan bentuk korelatif, yaitu bukan, melainkan, dan baik, maupun. Jadi pasangan kata itu sudah baku, tidak boleh diganti. Ya, jadi gaya hidup itu contohnya, gaya hidup itu bukan sekadar tren semata, melainkan sudah menjadi norma umum yang diikuti oleh berbagai kalangan, terutama anak muda di Indonesia. Tak sampai di situ, beragam toko baik online maupun offline yang menyediakan perkakas rumah ramah lingkungan, pakaian second hand, dan handphone hand refill center semakin mendukung tumbuh suburnya gaya hidup zero waste. Baca dengan cermati tabelnya, nanti saya akan fotokan juga tentang penggunaan bentuk korelatif atau tata bahasa baku bahasa Indonesia yang tepat dengan contoh kalimatnya. Bisa saja antara titik-titik dan titik-titik. Sudah tidak ada kerjasama antara saya dan dia. Silahkan kalian baca-baca ya, kalimat-kalimat yang tepat, kemudian kalimat-kalimat contoh kalimat yang tepatnya. Kemudian selanjutnya kita akan tugasnya gampang saja, karena ada dua bentuk idiomatis dan bentuk korelatif. Jadi nanti saya akan tuliskan tugasnya, pertanyaan kalian isi dengan tepat kata-katanya, misalnya saja isilah bagian yang rumpung dengan bentuk korelatif yang tepat. Nah, bisa saja kalian misalnya satu, saya pastikan bahwa titik-titik-titik dia yang membantu Bu Dullah titik-titik-titik sepupu Bu Dullah yang tinggal di Semarang. Nanti ya, maka dari itu saya akan berikan penjelasan tentang bentuk idiomatis seperti apa dan contohnya. Silahkan baca, nanti saya akan fotokan. Kemudian bentuk korelatifnya juga seperti apa. Jadi saya minta satu untuk tugas bentuk idiomatis, saya akan tuliskan nanti soalnya. Kemudian yang kedua, satu bentuk korelatif yang tepat ya, 2 soal tapi satu bentuk idiomatis dan satu bentuk korelatif. Mudah saja kalian, karena sudah ada saya fotokan nanti. Jadi korelatif itu, idiomatif dan korelatif itu sama-sama ada yang membandingkan dengan menggunakan kata tersebut, maka kalimatnya akan baik dan bagus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Kalau ada pertanyaan silahkan chat pribadi. Kita bertemu lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Untuk itu mohon pamit, salah hilaf mohon maaf. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai berjumpa lagi di pertemuan yang berikutnya. Dadah, terima kasih.